Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Fatah, dan dalam materi kali ini saya akan membahas tentang menerapkan strategi pasar berkelanjutan. Langsung saja ke materi. Apa itu strategi pasar berkelanjutan? Strategi pasar berkelanjutan adalah pendekatan bisnis yang mengintegrasikan prinsip berkelanjutan, mengutamakan keseimbangan ekonomi, lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Jadi strategi pasar berkelanjutan adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada mengintegrasikan sustainability dalam proses bisnis dan mengutamakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ada pentingnya strategi pasar berkelanjutan. Pentingnya strategi pasar berkelanjutan ini ada 3 aspek. Yang pertama, lingkungan hidup, yaitu mengurangi dampak negatif operasi bisnis. Yang kedua, ada nilai sosial, memberdayakan komunitas lokal dan keadilan rantai pasok. Dan yang ketiga, ada keunggulan kompetitif, yaitu menarik konsumen yang peduli lingkungan. Selain poin-poin di atas, strategi pasar berkelanjutan juga penting untuk kontribusi pada kelestarian ekosistem global, menjunjung keadilan dalam rantai pasok, dan juga meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan. Kemudian, slide selanjutnya ada peran kecerdasan emosional atau EQ dalam strategi pasar berkelanjutan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, ada empati, yaitu memahami kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan aspirasi pelanggan terkait keberlanjutan. Dan yang kedua, kesadaran sosial mengenai dampak sosial dari aktivitas pemasaran. Terakhir, ada pengelolaan hubungan, membangun kolaborasi dan pemangku kepentingan, membangun kolaborasi dengan komunitas, mitra, dan pemangku kepentingan lain. Contoh perusahaan yang sukses menggunakan EQ dalam strategi keberlanjutan adalah perusahaan yang mendengarkan pelanggan untuk mengembangkan produk ramah lingkungan. Slide selanjutnya ada peran kecerdasan spiritual atau EQ dalam strategi pasar berkelanjutan. Yang pertama, ada kesadaran tujuan, yaitu bisnis untuk manfaat masyarakat. Jadi mengarahkan bisnis untuk menciptakan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai etis, yaitu transparansi dan kejujuran. Dan yang terakhir, komitmen keberlanjutan, yaitu fokus investasi jangka panjang yang mendukung kesejahteraan. Contoh pendekatan bisnis yang mengutamakan nilai spiritual seperti memberikan kembali kepada komunitas atau mendukung inisiatif lingkungan. Selanjutnya ada langkah-langkah strategi keberlanjutan. Yang pertama, ada analisis pasar dan tren, yaitu identifikasi kebutuhan pasar terkait produk atau layanan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada pengembangan produk ramah lingkungan, yaitu menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemasaran beretika, hindari greenwashing, fokus pada transparansi dalam komunikasi produk. Yang keempat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, bermitra dengan organisasi lingkungan atau komunitas lokal. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Jadi pantau dampak strategi dan terus melakukan adaptasi. Yang terakhir, kesimpulan, strategi pasar berkelanjutan tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kecerdasan emosional dan spiritual dalam praktik bisnis. Dengan memahami nilai-nilai ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif di masa depan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.